Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Dunia. Kita kembali di hari Sabtu malam. Dan kali ini kita akan belajar bahasa Ibrani bersama dengan narasumber kita, Bapak Erikson Ritonga. Dan pada kali ini temanya adalah episode 21 ya, nominal sentence, uh, in the bracketnya itu a sentence without a verb ya. Dan sebelum kita akan memulai acara kita, kita akan terlebih dahulu membuka acara kita dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami bisa dipertemukan kembali di acara bahasa Ibrani bersama dengan hamba-Mu pengajar kami yakni Bapak Erikson Ritonga yang akan berikan pengajaran bahasa Ibrani kepada kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menerima setiap apa yang beliau sampaikan, bukan hanya sekedar berlalu atau suam-suamuku saja, namun juga bisa benar-benar mampu menguasai apa yang firman-Mu katakan di perjanjian lama ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka terlebih dahulu acara kita dengan profil singkat dari pembicara kita nantinya ya, Bapak Erikson Ritonga. Dipersilakan. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Jamal Donai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliaunya ya. Kita sapa dulu beliaunya. Salam Pak Erikson, selamat malam. Salam Pak Agus, salam Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, ya dipersilakan Pak Erikson untuk materi pengajarannya. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam ini. Kita diberikan kesempatan untuk kita belajar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Satu wujud cinta kita akan kasih Tuhan adalah belajar mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, malam ini kita belajar firman Tuhan
melalui pendekatan dari bahasa aslinya Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pertemuan kita ini sudah cukup banyak ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan bahasa ini ya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah familiar dengan bahasa ini. Jadi ketika Bapak Ibu Saudaraku nanti ada pembacaan-pembacaan, Bapak Ibu tidak apa lagi, tidak sungkan seperti itu ya. Udah biasa ya Bapak Ibu ya. Baik, dan saya berterima kasih buat Bapak Ibu yang tetap setia dalam pembelajaran ini, dan kita tetap tekun ya Bapak Ibu, karena ketekunan itulah yang membuat kita jadi bisa. Sekalipun kita memiliki IQ yang tinggi, tapi kalau tidak tekun, itu tidak bisa. Tapi kalau kita pas-pasan, tapi kalau kita tekun, ya, itu akan mengatasinya, seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan saya akan share screen untuk pembelajaran kita. Dan kita akan belajar mengenai kalimat ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan belajar kalimat, dan beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa ya Bapak Ibu Saudaraku yang mengenai prefix ya dan suffix begitu ya. Oke, baik, kita akan mengulangi ini ya Bapak Ibu Saudaraku karena ini sangat penting ya. Jadi kita akan membaca berulang-ulang ini dan kita harus memahami nilai gematria dan paleonya ya. Yang pertama itu alef, bet, gimel, dalet, he, pat, jain, het, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, sade, kop, res, sin, ta ya. Dan aksara Ibrani ini Bapak Ibu ini memiliki nilai gematria ya. Nanti kita sudah belajar minggu yang lalu mengenai nilai gematria ya. Kita sedikit menyinggung mengenai nilai gematria Mesias dengan Nas ya, antara Tuhan Yesus atau Kristus dengan ular begitu ya. Ada persamaan nilai gematrianya. Berarti kalau dia ada persamaan itu menunjukkan ada hubungannya, ada relasinya, ada korelasinya begitu. Dan dalam paleo ini juga kita harus memahami ya. Kalau misalnya alef dia kepala sapi, bet itu rumah, dan kalau kita gabung misalnya alef dengan bet ya, ini kepala sapi melambangkan kuasa atau kekuatan, sedangkan bet melambangkan rumah ya. Kalau alef digabung dengan kepala sapi, dia akan menjadi up gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini up misalnya ini. Jadi kalau kita memahami secara gambar atau secara paleo, antara alef dengan bet ini ya, yang berkuasa di rumah. Berarti yang berkuasa di rumah itu siapa? Up. Up itu apa? Up itu adalah Bapa. Ya. Jadi seperti itu cara apanya nanti. Jadi artinya dalam satu kata, kalau kita membaca secara paleo, kita akan bisa menafsirkan kata itu apa gitu ya dari gambar-gambarnya nih. Seperti misalnya teman-teman kita atau saudara kita dari Chinese gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka itu membaca itu Hansi ya dari gambar-gambarnya itu. Jadi dari gambar-gambarnya itu ada artinya ya. Dan kita juga sudah menyinggung mengenai misalnya yod hepape gitu ya. Misalnya ada yod, ini yod ya. Ini yod. Terus ada he, ini he. Ya dia jadi he, ini. Terus ini pap. Pap ini melambangkan pasak atau paku ya. Terus ada he, ada yod he pap.
Yod He Pap He gitu ya. Ini Adonai ya. Kalau kita lihat secara gambar dia Adonai ini ada yod, ini lengan, terus ini tangan terangkat, terus ini ada paku. Nah, tangan terangkatnya dua ya. Jadi tangannya dua dipaku dengan lengan tergelentang. Berarti itu merujuk kepada penyalipan seperti itu. Jadi Yod He Pap He ini yang dikatakan dalam bahasa Ibrani Yod He Pap He atau Hasem atau nama Tuhan, yang di bahasa Yunani kan Kyrios ya, ini merujuk ke sini. Ya Bapak Ibu ya. Dan saking apanya orang Yahudi dengan aksara tetragrammaton ini ya, mereka tidak akan berani melafalkannya. Ada namanya ketip kere gitu ya. Ditulis seperti ini, bacaannya seperti ini. Itu namanya ketip kere. Dari ketip itu katap. Katap itu menulis ya. Terus kere. Kere itu dari kata kara. Kara memanggil atau menyebut gitu ya. Jadi namanya ketip kere ya Bapak Ibu ya. Jadi hal itu perlu kita memahaminya ya. Nah, jadi dalam belajar bahasa kita bukan sekedar bahasanya, tapi kita memahami secara budayanya atau tata keramanya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Dan ini nikut ya Bapak Ibu ya. Nikut ini sangat berhubungan dengan grammar. Jadi oleh karena itu ini nikut ini harus kita pahami ya. Ada kamat ya untuk vokalisasi A, patah juga untuk vokalisasi A, sedangkan segol dan sere untuk E, ada spa, dan kita sudah belajar ada spa silent, ada moving spa, seperti itu ya. Terus ada hirik, hirik yod untuk I, ya. Ada holom dan holompap untuk O, ada kubus dan suruk atau surex untuk U, ya. Dan ini terus kita akan menemukan ini ya. Terus ada nikut ya, ada nikut katap segol ya, ada nikut katap patah dan katap kamas ya. Jadi yang sangat berbeda pembacaannya adalah katap kamas. Kalau dia katap kamas dia jadi O ya. Tapi kalau dia katap segol sama katap patah dia sesuai untuk segol E dan untuk patah A ya. Nah, sekarang kita masuk ke nominal sentence ya. Oke, kita akan baca ini ya Bapak Ibu ya untuk menambah kosakata kita ya. Sekalipun kita belum hafal tapi kalau kita sering kita akan memahami ya. Ada ama ya. Ada BR. BR itu sumur ya. Ada meot ya. Ada mismor. Mismor atau mismor itu dari kata jamar ya, jamor, artinya menyanyi ya. Nah, jadi mismor itu nyanyian atau melodi ya. Terus ada milkama, ada Shechem ya, Yehonatan, ini proper nouns, ada Paro, perahu, atmat, Firaun ya, terus Sarah, ibu Sarah ya, ada Saul ya, ini proper name atau nama ya. Terus ada Zot, Zot itu ini ya. Zot ada im atau dengan, ada ot itu selalu ya. Terus ada diper, diper dari kata dapar, dia berbicara ya. Ada yalat, yalat itu memperanakan ya, memperanakan atau melahirkan ya. Diper, diper ini kalau asal katanya itu dia dari kata dapar ya Bapak Ibu ya. Kenapa dia dibuat diper? Karena dia hipil PL ya, ada binyan PL ya. Binyan PL itu artinya dilakukan secara terus menerus dan intensif ya.
Jadi diper itu dia berbicara, diper itu dia berbicara dari kata deper atau dapar, artinya kalau kita bicara kita tidak berkata satu kali, tapi sering, ya, sering dan terus menerus dan intensif. Itu namanya binian tikel, dilakukan berulang-ulang dan intensif, ya. Jadi kalau binian kal itu biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Dan kita sudah belajar independent personal pronoun. Ya, masih ingat ada ani untuk saya ya, atau anohi, ada ata ya untuk engkau, engkau laki-laki ya. Ada at, engkau perempuan. Sehingga kita kalau kita menanyakan salam ke laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar itu. Mas lomka gitu ya. Mas lomka itu untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan mas lomke gitu ya. Jadi ada perbedaan ya. Terus untuk ku ya, ku itu untuk orang ketiga tunggal laki-laki, sedangkan hi orang ketiga tunggal perempuan ya. Terus untuk jamaknya anahnu itu kita atau kami, sedangkan atem itu kalian laki-laki, sedangkan aten itu kalian perempuan ya. Terus untuk mereka laki-laki itu hem atau hema, dan untuk mereka perempuan itu hen atau hena ya. Untuk suffix kita juga sudah belajar ini ya, mengenai suffix kepemilikan independent pronouns ya. Misalnya ada yod atau hirik yod itu untuk kepemilikanku ya. Terus untuk k kepemilikanmu laki-laki, untuk ke untuk kepemilikanmu perempuan, sedangkan o ya atau gitu ya untuk laki-laki. Dia laki-laki ya. Terus untuk dia perempuan itu ada kamatse ya. Kamatse itu merujuk kepada kepemilikan perempuan ya. Terus untuk jamaknya ya ada serenu ya, serenu ya. Itu anaknu dari kata anaknu tadi. Terus untuk kamu, mereka, maaf, kalian laki-laki itu hem ya. Dan kalian perempuan hen ya. Terus untuk mereka jamak laki-laki itu kamats mem ya. Terus untuk mereka perempuan itu kamats nun ya, mem dan nun itu bedanya ya. Ini suffix independence dari kata ani jadi irikyot ya, ata dari kamats ya sama kap sopit ya, ini kap sopit ya, jadi bacanya k. Ini at, ini ada sere ya, sere dengan spa ya, jadi at ya. Ku ini ada he atau o ya, o dan o ya. Kalau untuk hi itu kamatse ya, sedangkan yang jamak dia ada anaknu ya, dia pakai serenu ya, sedangkan atem itu segol kem ya, ada aten itu ken ya, hen kamats mem, sedangkan hena itu kamats nun ya, ini nun sopit sama mem sopit. Oke, dan kita sudah belajar ini, kita akan lanjut ya mengenai construct chain ya. Construct chain juga sudah kita pelajari Bapak Ibu, karena ini semua nanti akan tergabung ya dalam satu kalimat ya. Construct chain ada beit melek ya, beit melek ya, beit melek itu construct chain atau semikut ya. Sedangkan bentuk absolut dari beit ini ya, beit ini adalah bait ya, ini bentuk
absolutnya atau bentuk asalnya gitu ya. Ini ada perbedaan ya. Jadi kalau kita perhatiin seperti yang tadi saya katakan bahwa nikut itu sangat berpengaruh ke grammar dan nikut itu sangat menentukan grammar ya. Ini ada sere ya. Itu kalau apanya bentuk absolutnya dia patah ya, patah dia. Bait ya. Tapi kalau dia digabungkan dengan kata lain, dia namanya construct ya, construct chain ya atau semikut, dia jadi berubah bait melek ya. A house of a king ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini bentuk construct chain ya. Dan kita juga akan sudah belajar mengenai bentuk definite ya, definite construct ya. Definite construct yang tadi construct chain ya. Kalau construct chain dia ada bait melek, tapi kalau definite construct dia ada ini. Ingat apa Bapak Ibu Saudaraku ini kan? Ingat ini artikel, definite artikel ya. Dan definite artikel itu ada rumusnya ini kata dan dages ini ya. Dia kalau dia kecuali dia untuk gacrol. Kalau gacrol dia kamats tanpa dages, begitu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bentuk definite ya. Jadi a house of the king ya. A house of the king. Memang untuk menerjemahkan ini lebih pasnya ke bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Karena bahasa Indonesia kurang ya. Oke. Terus the house of the king ya. Beit Hamelek ya, a house of the king ya. Tapi nanti ada dia untuk definite construct dia seperti ini ya, the house of the king ya, a house of the king. Sedangkan bentuk construct the house of the king ya. Ini artikelnya, ada artikelnya ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris artikelnya ini D ya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Dan ini juga sudah kita belajar ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dia kepemilikan orang, dia itu adalah bentuk definite construct, definite ya. Beit Yohanan ya, rumah rumah Yohanes atau dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya rumahnya Yohanes begitu ya. Itu namanya definite construct ya. Rumahnya Yohanes itu ya. The house of John ya. Terus Beit David ya. Ini Beit of David ya. Rumahnya David ya. Jadi itu bentuk construct ya. Definite construct. Terus Beit Adonai ya. Beit Adonai ya. Itu rumah Tuhan ya. Definite construct. Oke, kita ada kata-kata ya. Ini im ya, im dengan ya. Terus ini ada ot again ya. Terus ada ini jot ini untuk perempuan ya. Jot ya. Terus ini ada ama might. Jadi Bapak Ibu Saudaraku perhatiin untuk feminim nouns ya, feminim nouns dia ada kamats ya. Jadi kalau ada ini di dalam satu kata benda itu menunjukkan benda itu jenis kelaminnya itu perempuan atau feminim ya. Jadi kalau ini ada kamats jadi itu rumusannya ya. Nah, dan kita sudah belajar kalau untuk jamaknya dia ada ot begitu ya. Seperti sus itu kuda, susah itu kuda betina, tapi kalau dia jamak susah menjadi susot gitu ya. Susot gitu ya. Jadi ot. Oke ya. Kita lanjut.
Oke, ini juga kata-kata ya yang perlu kita ingat ya. Untuk ialat ya, ialat, yelet ya. Jadi ini ada hubungannya ke sini ya, yelet gitu ya. Nah, sar itu ada hubungannya ke Sarah. Nah, kalau sar itu pangeran, kalau Sarah itu ratu kayak gitu ya. Pangeran perempuan atau putri ya. Terus sedangkan Nathan itu dia memberi ya. Nathan dia memberi. Jadi Yehonatan ini ya Bapak Ibu Saudaraku, ini supaya kita ingat mengenai Sores yang pertemuan beberapa waktu yang lalu ya. Sores ya. Ini Nathan ya, Nathan. Jadi Soresnya nun tap nun ya. Jadi ini dari Soresnya ini ya. Terus ini Yeho ini bentuknya dari Yod Hepape ya. Yod Hepape. Tuhan gitu ya, Yod Hepape. Jadi kalau Yehonatan itu artinya berarti Tuhan memberi ya, atau pemberian Tuhan ya. Yehonatan ya, Nathan ya. Netanel atau Natael kalau kita bacakan ya. Netanel. Netanel itu juga ini dari kata Nathan ya. Nathan ini Nathan. Terus ini El. El ini merujuk ke Elohim ya. Dari kata Elohim ya. Jadi kalau dia Nathan Elohim atau pemberian Allah ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, satu kekhasan orang Israel itu nama mereka itu sering dikaitkan ke nama Tuhan, begitu ya. Nama mereka itu sering dikaitkan ke nama Tuhan. Memang zaman dulu juga demikian ya. Kayak misalnya raja-raja zaman dulu mereka suka juga mengaitkan nama mereka itu dengan nama dewa mereka ya, nama dewa mereka. Artinya mereka itu dalam zaman dulu itu ya, kalau mereka mengaitkan dengan nama mereka dengan satu nama yang besar, itu merujuk bahwa mereka itu adalah dalam lindungan nama itu, seperti itu ya. Jadi demikian juga budaya Semitik ya, zaman dulu budaya Israel. Orang Israel itu sering mengaitkan nama mereka ke nama Tuhan ya. Seperti ini, Yehonatan ya, dari kata Nathan, pemberian. Yeho itu artinya dari konsep dari Yod Hepape, Adonai. Terus ada Netanel itu dari kata Nathan juga ya Bapak Ibu ya. L-nya itu Allah ya. Nah, terus juga ini ada Netanyahu ya, Netanyahu ya, mantan perdana menteri Israel ya, Benyamin Netanyahu ya. Ini juga pemberian ya, Netanyahu ya. Ini hu ini juga itu merujuk ke Adonai juga, hu itu ya. Netan Yahu, Yod He Pape ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita lanjut pembelajaran. Oke, Nathan ya itu verb. Ya, kata kerja. Sedangkan Nathan juga perhatiin kita sudah belajar mengenai paten, adjektif dan noun ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya. Kalau dia biasanya kamat sepata ya, itu merujuk ke kata kerja. Tapi kalau dia kamat, dia merujuk ke kata sifat ya. Jadi kalau Nathan dia memberikan, dia orang ketiga tunggal laki-laki memberikan, sedangkan Nathan kamat itu orang yang suka memberi atau dermawan ya, orang yang suka pemberi ya. Orang yang suka memberi atau memiliki sifat suka memberi ya. Terus sedangkan Netanel ya,
Netan el ada suffix ya, subjek netan ada sufiksnya el ya. El itu Allah ya. Sedangkan untuk netan Netanyahu itu juga ada sufiks hu, Adonai. Kalau ini dari Adonai, kalau ini dari Elohim ya. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut. Bait gadol ya, sebuah rumah besar ya. Tapi kalau dia untuk apa? Definit ya, habait hagadol ya. The large house, rumah yang besar itu. Ini sebuah rumah besar, kalau pakai dia artikel rumah yang besar itu tertentu ya. Jadi kalau ada artikel itu menunjuk ketentuan atau ketertentuannya. Tapi kalau tanpa definite dia tidak tentu ya. Ini a large house atau rumah yang besar, sebuah rumah yang besar. Sebuah rumah besar yang mana? Tapi kalau ini udah pas, udah jelas rumah besar yang itu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam pembentukan kalimat ya, kalau biasa Bapak Ibu Saudaraku dalam bahasa Inggris ya, pembentukan satu kalimat dia harus memiliki kata kerja, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani dia tidak ada kata kerja ya, tapi memang harus ditranslate ada kata kerja, begitu ya. Misalnya ini Bapak Ibu Saudaraku ya, ini a large of house by gadol itu bukan kalimat ya. Jadi kalau ini kata ini bukan kalimat ya. Bait gadol itu bukan kalimat. Sedangkan habait agadol ini juga bukan kalimat ya. Ini definite konstra ya. Ini bukan kalimat ya. Ini juga bukan kalimat. Nah, terus bagaimana dengan kalau kita buat dalam kalimat? Kalimat itu kalau dalam ketentuannya memang dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ada kata kerja begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani atau grammar Ibrani dia tidak memiliki kata kerja. Jadi kalau dia tidak memiliki kata kerja itu namanya kalimat nominal ya. Nominal sentence ya. Contoh ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Habait gadol ya. Perhatiin ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Habait gadol ya. Jadi kalau ini diartikan ini sudah masuk satu kalimat ya. Habait gadol itu masuk satu kalimat namanya nominal sentence ya. Jadi artinya the house is large. Kalau dalam bahasa Inggris kan harus ada kata kerja. Kata kerja itu kalau dalam apa bisa to be ya dalam bahasa Inggris ya. Sehingga dalam penerjemahan memang ada kadang perbedaan-perbedaan karena pengaruh seperti ini ya. Ini habait gadol ya. Habait gadol, gadol habait itu artinya sama. Ini. Jadi kalau untuk nominal sentence itu harus ada satu artikel. Tapi kalau dia dua artikel, dia bukan kalimat, tapi definite construct. Ya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Maaf. Habait gadol itu the house of the large. Rumah itu adalah besar. Itu satu kalimat. Tapi kalau kalau bait gadol itu sebuah rumah besar. Itu bukan kalimat. Tapi kalau dia habait hagadol
rumah itu besar, itu juga bukan kalimat. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Berarti artikelnya itu dikurangi satu, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang tadi, Bapak Ibu Saudara, ini ada he, ya, habait, agadol, itu rumah itu besar. Maaf, rumah besar itu, ya maaf, rumah besar itu. Nah, sedangkan kalau tanpa ini dia menjadi rumah itu besar, ya. Sama dengan gadol habait, ya. Gadol habait, ya. Artinya rumah itu besar. Jadi kalau itu rumah itu besar, itu merujuk satu kalimat. Ya, bisa Bapak Ibu pahami ya. Jadi satu kalimat. Namanya kalimatnya nominal sentence ya. Oke, kita lanjut. Jadi rumusannya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nominal sentence itu ya, kalau dia ada satu artikel ya, satu tidak ya, begitu ya. Misalnya Mikne Abraham top ya, Mikne Abraham top. Kalau ini bukan kalimat, ini kepemilikan ya. Mikne berarti itu ternak-ternak Abraham baik ya, yang baik gitu ya. Bait Bat Melek Yapa ya. Bat Melek Yapa. Berarti ini Bat ini putri ya. Putri raja cantik. Ya. Ini juga bukan kalimat ya. Terus ini Hakeset Ot Berit ya. Berit ya. Perjanjian Ot Berit ya. Jadi ini juga bukan kalimat. Terus Homat Hair Ha Gedola ya. Ini juga bukan kalimat. Jadi kalau dia ada kalimat itu rumusannya adalah satu tidak ada artikel, satu dia ada artikel. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini ya. Ini rumusannya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau ini, sebentar. Yang ini ya, Mikne Abraham. Ya, ini definite. Ya, kepemilikan. Definite. Ini non-definite. Ya, berarti definite dengan non-definite, dia adalah nominal sentence. Ya, non-definite, kalau ini bait, non-definite, ya. Jadi dia ini bukan kalimat ya. Bukan kalimat. Kalau ini kan Bat Melek, putri raja. Ini cantik, putri raja cantik ya. Putri raja cantik gitu ya. Terus ini definite dengan non-definite, ini sebuah sentence atau kalimat ini ya. Hakeset ot berit ya. Ini non-definite, ini definite, berarti dia satu kalimat. Tapi non-definite dengan non-definite, dia bukan kalimat. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini definite dengan definite, dia bukan kalimat ya. Ini ada artikelnya. Ini Homat Hair ya. Ini bukan definite. Berarti definite dengan definite bukan kalimat.
Jadi rumusan dalam satu kalimat atau nominal sentence itu satu definite dengan satu tidak definite. Definite, non-definite itu menjadi nominal sentence. Tapi definite dengan definite bukan nominal sentence. Non-definite dengan non-definite bukan nominal sentence. Ya Bapak Ibu Saudaraku, agak apa ya, agak membingungkan. Tapi kalau di dalam contoh kita bisa memahaminya ya. Oke, kita lihat untuk lebih jelas lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya rumusannya definite dengan non-definite ya, itu definite dengan non-definite itu satu kalimat. Definite dengan definite itu bukan kalimat. Non-definite dengan non-definite bukan satu kalimat. Ya. Ya, kenapa ini Bapak Ibu penting? Karena dalam penerjemahannya itu nanti akan sangat berbeda ya. Jadi nanti kalau nanti diukur dengan bahasa Inggris contohnya, bahasa Inggris itu kan harus ada kata kerja. Nah, sementara dalam bahasa Ibrani tidak perlu kata kerja, cuma hanya mengenai artikel. Makanya kita belajar mengenai artikel ya. Jadi artikel itu juga sangat penting gitu ya Bapak Ibu ya. Sangat penting dalam grammar ya. Oke, contoh lain ya. Beiti Hagadol. Beiti Hagadol. Ini Bapak Ibu Saudara ya, suffix pronoun ya. Ini suffix ya. Kalau Beiti Hagadol, kalau Beiti ini dia sudah termasuk definite ya. Berarti ini definite ya. Definite dengan Hagadol definite. Berarti itu rumah saya ya. Rumah saya, Beiti itu rumah, saya besar ya. Rumah saya, rumah besar saya, maaf. Rumah besar saya itu ini kalau Beiti Hagadol. Tapi kalau dia Beiti Gadol tanpa artikel atau non definite ya, ini Beiti Gadol itu menjadi artinya my house is large ya. Kalau ini dia udah definite ya, ini non definite. Tadi untuk syarat dalam satu kalimat, definite dengan non definite itu satu kalimat. Definite dengan non definite dengan definite itu satu kalimat. Sedangkan definite dengan definite itu bukan kalimat ya. Jadi kalau Beiti Hagadol itu dalam bahasa Indonesia rumah besar saya ya. Tapi kalau Beiti Gadol rumah saya adalah besar. Ya. Agak apa ya Bapak Ibu Saudara, tapi itu ya diulang-ulangnya. Jadi itu untuk syarat dalam satu kalimat dalam bahasa Ibrani ya. Dia ada definite sama plus non definite atau non definite plus definite. Kalau kepemilikan ini dia sudah termasuk ini definite ya. Ini dikategorikan definite ya. Kenapa definite? Karena jelas ya, rumah saya, rumahmu ya gitu, rumahmu atau rumah yang itu kan itu ya. Itu rumah. Jadi kalau nama juga itu juga termasuk definite ya. Kita sudah belajar ya. Misalnya rumah Allah itu kan definite. Itu kepemilikan ya. Baik, kita lanjut. Oke, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Definite definite dengan non definite ya. Definite ini non definite sebuah kalimat ya. Tapi definite dengan definite not a sentence ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini saya agak percepat, ya.
Oke, kita masuk ke sini dulu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya jangan terlalu pusing. Ehat miyodea ya Bapak Ibu Saudaraku, ingat ya. Ehat miyodea ya. Ehat miyodea itu ya artinya satu siapa yang tahu. Ini Haggadah ya. Jadi kita kembali ke sini dulu ya. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari angka 8. Sekarang kita mempelajari angka 9. Ya, angka 9 itu apa? Tis'a miyodea, ya. Tis'a miyodea, tis'a aniyodea. Tis'a ya yarhe leda smona yeme mila ya. Sip'a yemi sapatan sisa sederi misna hamisa humsei tora arba imahot selosa apot snei luhot haberit ehat elohenu sebasamaim upa aret. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini angka 9 siapa yang tahu ya. Jadi tadi kita sudah mengenal tadi Yelet, Yalat ya, melahirkan ya. Tisna miyodea, 9 siapa yang tahu? Tisna aniyodea. 9 saya tahu. Tisna yarki leda ya. 9 adalah 9 bulan kandungan ya. Smona yemei mila ya. 8 adalah hari penyunatan ya. Kita sudah belajar mengenai sunat ya Bapak Ibu Saudara ya. Sip ayame sabat, 7 adalah hari-hari dalam seminggu. Sisa remisna, 6 adalah aturan dalam misna ya, dalam aturan misna. Hamis husne Torah, 5 adalah buku-buku Torah ya. Arba imahot, 4 adalah ibu-ibu leluhur. Selosa apot ya adalah bapak-bapak leluhur. Sne luhot haberit, 2 adalah 2 loh batu atau loh perjanjian. Ehat Elohenu sebasamaim upa aret. 1 adalah Allah kita di surga dan di bumi ya. Kita lihat angka 9 ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu Saudaraku, angka 9 dalam bahasa Ibrani itu ada rechem. Rechem ya. Rahamim, rechem. Dari kata rechem ini ada rahamim atau rahim. Jadi sedangkan rechem atau dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya rahmat. Rahmat ya, rahmat. Kalau rahmat itu dalam bahasa Ibrani itu rechem. Rechem itu artinya kasih karunia atau kasih sayang. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kok ada hubungannya kasih sayang dengan rahim. Gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku ya, Tisna miyodea. 9 itu adalah usia kandungan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali ke gematria ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Gematria ya. Oke, sebelum kita ke sini dulu ya. Ini ya. Ini saya bacakan ya. Payika ya, payika. Payika. Ini Bapak Ibu Saudaraku, payika ini ya, ini dari kata yaka atau nikah ya. Ini payika ya. Payika itu yaka artinya itu mengambil. Ya. Boas et Ruth. Patehi lo le isha payapo eleha
payeten Adonai lah haro herayom patelek ben, ya. Ini ada kata herayon. Kata herayon itu adalah mengandung, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Herayon. Kata herayon ini kita lihat untuk gematrianya, ya. Kita lihat gematrianya. Herayon kita lihat gematrianya. Gematria herayon itu berapa? Ini herayon ya. Herayon gematrianya kalau Bapak Ibu lihat ya, he ya, ini ada he itu 5 ya. He rayon ya. Terus res itu kita lihat sini, res itu 200 ya. Res itu 200. Terus yod itu berapa? Yod adalah 10. Ini yod 10 ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yod ya. Terus pap 6 dan nun 50 ya. Karena pap itu ini 6 dan nun ini nun ini 50 ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kalau kita total ya, E5, res 200, yod 10, pap 6 dan nun 50, jadi totalnya 271 ya. Jadi herayon itu adalah usia kehamilan sejak konsepsi 271 hari. Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam kedokteran usia mengandung itu sekitar 280 ya, 280 hari, tapi dia seminggu setelah menstruasi terakhir, begitu ya. Tapi kalau usia kandungannya secara 271 hari. Ini dari kata herayon, mengandung. Apakah itu kebetulan? Ya, itulah keunggulan aksara Ibrani. Itulah keunggulan kita belajar gematria Ibrani. Dari totalnya itu mengandung makna ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku ya, usia herayon itu total gematrianya tadi 271 itu merujuk ke usia kandungan ya. Herayon itu mengandung. Jadi kalau di total dia 271 hari ya. Jadi seperti itu contoh nilai gematria ya. Rekem atau rahimim itu dua artinya ya. Rekem itu tadi kasih karunia, rahimim itu adalah rahim. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, anak itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi rahim ibu itu adalah kasih karunia. Dalam Mazmur 103 ayat 4 ya, bahwa dikatakan bahwa rahmat itu adalah kasih karunia ya. Hagoel misahat hayah yeki hameat terek hameat tereki hek eset parahamim ya, dari kata rahamim ya. Rahamim itu adalah kasih karunia, perahamim dan kasih karunia. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih karunia. Kasih karunia itu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, kasih setia atau kasih karunia atau rahmat ini itu dari kata rah atau rahamim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi rahmat atau dalam bahasa Ibrani rahem itu adalah kasih karunia ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kata rahmat dalam saudara kita Muslim itu artinya sama, rahem dalam bahasa Ibrani.
Jadi persamaan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu banyak. Kenapa? Karena mereka satu rukun, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Ibrani banyak nanti kata-kata yang sama, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang kita temukan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Arab, ya. Oke, yang kemudian ya, dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan ya, seperti Bapa sayang rahim kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang rahim kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. Kerahem ab al banim reham mapriham Adonai al yirat yirai, ya, yirai yir up, year up ya, year up. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatiin ada kata rahem. Kita sudah belajar ki, preposisi ya. Ki itu adalah dari ko itu knob itu adalah seperti ya, seperti ya. Seperti Bapa sayang rahem, ki rahem seperti ki rahem ab, ini ab itu Bapa ya, seperti Bapa sayang anak ya, seperti Bapa sayang anak kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang rahem pada orang yang takut akan Dia. Jadi rahem itu adalah sayang. Rahem itu ada hubungannya dengan kandungan. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam tradisi Yahudi ya, kalau nanti kalau kita belajar mengenai berkat ya, ada dua berkat ya. Satu berkat keturunan, yang kedua berkat sulung ya. Bapak Ibu Saudara, ada berkat sulung dan berkat keturunan. Dan berkat yang paling utama itu adalah berkat keturunan. Karena berkat keturunanlah yang diucapkan Tuhan pertama kali ketika memberkati Adam ya, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Jadi berkat keturunan atau anak-anak itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, dan kita sudah belajar mengenai rahim tadi ya. Oke. Baik. Oke, sedikit lagi ya Bapak Ibu Saudaraku mengenai aborsi dengan kontrasepsi. Bagaimana pandangan orang atau hukum Yahudi mengenai aborsi dengan kontrasepsi ya? Kalau hukum Yahudi melarang aborsi ya, dalam hukum Yahudi itu dilarang ya, namun memperbolehkan kontrasepsi atau KB ya. Ini ada di Ketubot 34A dan Yepamot 12B, 34B dan 69B ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, pada kasus-kasus khusus harus dikonsultasikan. Misalnya contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya, antara bayi dengan ibu ya. Misalnya bayinya itu ada gangguan ya, atau ibu itu ada gangguan, ini harus diputuskan. Yang mana dulu dia apa? Diputuskan antara ibu atau anak yang dikorbankan, begitu ya. Tapi di situ ada aturan dalam tradisi Yahudi namanya pikuak nepes. Pikuak nepes artinya Bapak Ibu Saudaraku, itu memang diizinkan, tapi dengan harus dikonsultasikan dengan rabi ya, terutama menyangkut pikuak nepes ini. Artinya kalau ini harus dipilih antara ini ibu atau anak. Kalau tidak, dua-duanya bisa selesai. Jadi itu harus diputuskan. Kalau demikian kondisinya itu diizinkan, mengingat ada hukum namanya pikuak nepes ya.
artinya itu menyelamatkan hidup, ya. Demi menyelamatkan hidup anak, korban ini. Demi menyelamatkan hidup ibu, korban anak. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga pembelajaran kita malam ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti kita bertanya jawab setelah sesi ini atau setelah pengumuman. Oleh karena itu saya harap Bapak Ibu tetap stay dan saya harap juga Bapak Ibu juga banyak bertanya ya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Erikson. Ya, selanjutnya kita akan mendengar ya pariwara singkat yang akan disampaikan oleh Sister Ali. Silakan Sister Ali. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Ya, sudah tampak di layar ya, Bapak Ibu. Baik, untuk besok Minggu, tanggal 3 November 2024, seperti biasa di Sema Adonai, akan ada ibadah online ya, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk ibadah online kita ini akan dipimpin oleh Ibu Heni sebagai liturgisnya, lalu yang akan memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Dan untuk tema khotbah kita adalah Murid Kristus yang sejati. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu. Diambil dari Nats Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 71. Dan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Selanjutnya, di hari Senin, 4 November 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi kualifikasi Alkitabiah kepemimpinan kelima. Ya, dan ini adalah sesi yang ke-8 ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar kali ini, temanya adalah seorang pemimpin harus menjadi contoh. Dan akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini, dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai, atau lewat channel YouTube C Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel kami, channel C Firman, harap tolong subscribe channel kami ya Bapak Ibu C Firman, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong juga bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Silakan. Terima kasih Sister Ali. Ya, selanjutnya kita akan berhenti ya. Kita akan mendengar konklusi dan doanya dari Pak Erikson. Silakan Pak Erikson. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya nanti tetap ikut ya di Zoom. Nanti kita bertanya jawab, ada yang kurang jelas dan kita akan praktek belajar membaca ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu tetap semangat dalam pembelajaran ini ya. Karena kita sudah melalui beberapa waktu pertemuan-pertemuan, dan saya percaya lewat beberapa pertemuan itu ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan bagi kita. Baik, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat malam ini,
pertemuan kami dalam pembelajaran bahasa Ibrani. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, biarlah kami semakin mengerti kebenaran-Mu Tuhan, dan kami bersyukur buat itu semua. Bapa, Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang hadir dalam pembelajaran ini Tuhan. Berkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha mereka Bapa. Demikian juga Tuhan Yesus bersama Adonai, Tuhanlah yang memberkati semua Adonai, berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan bersama Adonai Tuhan. Berkati Ibu Heni sebagai koordinatornya, Kau yang memberkati hamba-Mu, Kau terus pimpin sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami akan melanjutkan ke acara berikutnya. Kiranya semuanya juga dalam berkat dan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Erikson. Ya, demikian tadi pembacaan bahasa Ibrani kita pada malam hari ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. Tuhan berkati. Shalom Laila Tov.